sini kami akan membuat vlog di Museum Bank Indonesia. Hai, saya Dava Prasetyo. Halo guys, saya Tika Andayani. Halo, nama saya Memei Humairo. Hai, saya Maria Angelina. Halo guys, perkenalkan nama saya Rado. Hai, saya Vita Aulia. Sekarang kita akan menjelaskan penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Rado. Jadi, rempah-rempah Nusantara sudah populer nih sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab tuh menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia. Dan dari sono tuh dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Nah, maraknya nih, perdagangan di Asia kelak ini melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Nah guys, di sini tuh ternyata ada beberapa contoh mengenai rempah-rempah pada saat itu nih yang ditemukan. Yang pertama itu ada cengkih, dan yang kedua ada pala, yang ketiga ada lada, dan yang keempat ada kayu manis. Lihat deh guys, di sini tuh ada salah satu kapal yang digunakan oleh pelaut pada saat itu. Fun fact-nya, kapal dagang yang melayari Laut Jawa sekitar abad ke-16, Tangguh disebut-sebut itu berhasil mengarungi samudra sampai ke Madagaskar. Hai semuanya, kita akan melanjutkan penjelasan yang kedua yang dibacakan oleh Vita dan Maria. Bank Indonesia BI resmi berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1953 melalui UU No. 11 tahun 1953 yang menandai nasionalisasi De Javasche Bank (DJB), bank milik kolonial Belanda yang berdiri tahun 1828. Langkah ini diambil sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia setelah masa kemerdekaan, menggantikan fungsi DJB sebagai bank sirkulasi dan menetapkan BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. (1828) sampai 942, yang dimana ada era De Javasche Bank. DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi di wilayah Hindia Belanda. Kantor cabangnya tersebar di 22 kota di Hindia Belanda, 10 kantor Jawa, 8 di Sumatera, 2 di Kalimantan, dan 2 di Sulawesi. Tahun 1945 yaitu kemerdekaan Indonesia. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mereka mengaktifkan kembali DJB lalu mengedarkan mata uang Nika. Pada tahun 1951, nasionalisasi DJB. Menteri Keuangan Yusuf Wibisono mengusulkan nasionalisasi DJB pada 1951. Pada tahun 1953, DJB dibubarkan. Pemerintah Indonesia membeli saham DJB dengan penawaran 20% di atas harga pasar. DJB pun dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1953. Hai, bertemu lagi bersama Mimin. Sekarang akan memasuki penjelasan yang ketiga, yaitu dijelasin oleh Dava. Koin Indonesia di Piala Dunia 1974. Koin Indonesia pecahan 2000 tahun 1974 pernah digunakan dalam Piala Dunia 1974 oleh wasit asal Inggris, Jack Taylor, untuk menentukan awal pertandingan. Koin tersebut memiliki gambar burung Garuda dan harimau Jawa. Dibuat dalam jumlah terbatas dan hasil penjualannya digunakan untuk pelestarian hewan langka di Indonesia.
Peribahasa setali 3 uang memiliki arti sama saja atau tidak ada perbedaan. Peribahasa ini berkaitan dengan nilai uang pada masa lalu, di mana satu setali bernilai 25 sen dan 3 uang juga bernilai 25 sen, sehingga keduanya memiliki nilai yang sama. Asal kata bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti bangku, sekitar 700 tahun lalu di Italia. Tentang asal kata uang. Kata uang memiliki berbagai asal-usul. Salah satunya terlihat dari kata duit, yang merupakan sinonim uang dan berasal dari koin Belanda, Duit, pada masa VOC. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa uang berasal dari kata uang, yang berarti alat pembayaran dari emas. Rupiah sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat Nusantara sebagai alat pembayaran. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, rupiah, yang berarti perak. Namun, ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Mongolia, rupiah, yang juga berarti perak. Perbedaan ini wajar karena adanya hubungan Nusantara. Saya dari vlog kami. Bye bye guys.